Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar matematika, belajar tentang bangun ruang. Nah, di sebelah kiri, ya, yang Bapak pegang ini ada kotak handphone. Kotak handphone ini memiliki bangun ruang. Bentuk bangun ruangnya adalah, ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu? Ya, betul. Ini berbentuk apa? Ya, kubus. Bukan kubus, tapi balok. Ya, ini berbentuk balok. Kalau kubus, ya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk kubus. Ya. Nah, pada pembelajaran kelas sebelumnya, baik kelas 4 maupun kelas 5, kalian telah mempelajari tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang balok ini bisa kita jumpai pada kotak susu, ya, kotak bekal, ini kotak bekal ya, bekal nasi, dan kalian bisa lihat materi ini pada buku halaman 93. Buku paket halaman 93. Nah, kalau ini kado ya. Kado ini berbentuk kubus. Sementara ini berbentuk prisma, betul. Ini topi ulang tahun berbentuk kerucut. Nah, ini tempat susu. Tempat susu yang ini beda dengan yang ini bentuknya. Kalau ini bentuknya tabung, betul. Kalau ini bentuknya ya bola, betul. Bangun ruang itu memiliki sebutan untuk bangun-bangun 3 dimensi. Yaitu bangun ruang itu merupakan sebutan untuk bangun-bangun 3 dimensi. Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai isi atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang yang akan dipelajari pada pembelajaran ini yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ya. Setiap bangun ruang memiliki unsur-unsur antara lain sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan sisi dan bidang diagonal. Nah, perhatikan. Kalau untuk sisi adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Contoh ini. Mana sisinya? Sisinya yang ini. Ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6. Kalau ini pada balok. Kalau pada kubus sama, ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Ya, paham ya untuk yang sisi. Nah, yang kedua yaitu rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Nah, ada dua sisi bangun ruang. Sisi 1 dan sisi 2 contohnya. Nah, sisi 1, sisi 2 ini dibatasi dengan garis. Nah, garisnya itu adalah rusuk. Betul. Di sini ada berapa rusuk ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi untuk rusuk yang ini yang balok itu ada 12. Nah, kalau yang kubus kita lihat ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Sama-sama 12. Nah, sebenarnya
pada dasarnya kubus dan balok itu mempunyai sisi, rusuk, titik sudut, itu yang jumlahnya sama. Yang membedakan adalah panjang dari rusuknya itu. Panjang rusuknya, luas sisinya itu yang berbeda. Ya, kalau untuk kubus itu mempunyai ukuran yang sama. Kalau rusuk yang satu ini berukuran 5 cm, maka si rusuk-rusuk yang lain pun sama 5 cm. Beda halnya dengan kubus. Jika ini 10 cm, maka ini berbeda. Ada beberapa yang sama dan yang beda. Kalian bisa perhatikan juga ya. Ada perbedaan ukuran dari rusuknya. Ya. Oke. Kita akan lanjutkan dulu ya. Yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. 3 buah rusuk. Nah, biar enak yang ini aja ya. Ada 3 buah rusuk. Rusuk pertama, contoh 1, 2, dan 3. Di tengah-tengahnya adalah, nah ini yang namanya titik sudut. Jadi pertemuan dari ketiga rusuk 1, 2, 3, ini namakan titik sudut. Ada berapa titik sudutnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ada 8 titik sudut. Nah, ini kubus pun sama sepertinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sama-sama 8. Tadi sudah dibahas juga ya. Dikasih tahu juga kalau balok dan kubus itu sebenarnya untuk sisi, rusuk, titik sudut itu jumlahnya sama ya. Yang membedakan hanya ukurannya. Seperti itu. Selanjutnya ada diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan pada sisi tersebut. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan titik sudut berhadapan pada sisi tersebut. Nah, nih untuk contohnya yang lebih jelas kita beralih ke sini tentang kubus ya. Ya. Oh. Nih. Pada sisi A, B, C, D. Nah, sisi A, B, C, D itu ada ruas, kita tarik garis A, C. Ini berhadapan. Nah, ketika ditarik garis, maka akan menjadikan garis tersebut dinamakan diagonal sisi. Oke. Yang berhadapan ya. Ini titik sudut D berhadapan dengan B. Ketika ditarik garis, nah maka garis B, D tersebut pun itu dinamakan diagonal sisi. Untuk lebih mudahnya seperti ini aja. Nih, titik sini, titik A, titik B. Kita tarik garis. Nah, ini diagonal sisi. Ada satu lagi. Kalau ini C, ini D. Ketika ditarik garis, ini pun sama diagonal sisi. Berapa jumlah diagonal sisinya? Misalkan pada balok ini ada berapa? Ini hitung, di sini aja ada 2. Kalau di sini pun karena titiknya ada 4, ini sepertinya 2 juga. 1, 2. Nah, dan seterusnya kurang lebih ada, kalau 2 kali 6 sisi ada 12 seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dan tidak terletak pada satu sisi pada bangun ruang tersebut. Oke. Kalau yang tadi, yang diagonal sisi, ini titik sudut yang berhadapannya ini pada satu sisi. Ya,
pada satu sisi. Beda halnya dengan diagonal ruang. Diagonal ruang itu, nih kalau pada gambar di sini ya. Nah, ini titik sudutnya itu berhadapan namun tidak pada satu sisi. Kalian bisa lihat halaman 96 di situ. Nah, ada titik A dan titik sudut G. Itu berhadapan. Ketika ditarik garis, maka garis tersebut yang dinamakan diagonal ruang. Maka garis AG adalah diagonal ruang. Oke. Lalu apa lagi? Contoh B dengan H. Titik sudut B dan titik sudut H itu ketika ditarik garis, kita contohkan, kita tarik garis, maka garis tersebut dinamakan diagonal ruang. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah diagonal bidang. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah suatu bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk berhadapan sejajar serta terletak pada sisi yang berbeda. Contoh, ini lebih jelasnya ya. Lihat. Rusuk-rusuk A, H dan rusuk B, G. Nah, kedua rusuk ini berhadapan dan sejajar. Nah, maka itu akan membentuk bidang diagonal yang diarsir ini. Ini yang dinamakan dengan bidang diagonal. Nah, untuk kubus ya, untuk kubus dan untuk balok itu sama saja. Apa yang sama? Jumlah sisinya, jumlah titik sudutnya, jumlah diagonal-diagonalnya itu sama saja. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya hanya dari panjang rusuknya. Panjangnya, ingat ya, panjangnya rusuknya itu berbeda, tetapi ini sama jumlahnya ya. Kalau kalian perhatikan di halaman selanjutnya tentang balok, nah, maka kalian akan mendapatkan persamaannya. Lihat, persamaannya sama saja ya. Tentang bentar. Oke, udah fokus lagi ya. Nih. Contoh titik sudut. Nih, sama-sama titik sudut. Titik sudutnya ada 8 ya. Rusuknya pun sama-sama ada, sisinya ada 6. Rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8. Nah, ini sama saja ya. Ini tentang diagonal sisi, diagonal ruang, diagonal diagonal bidang ya. Bidang diagonal itu sama saja. Jadi semuanya sama saja jumlah-jumlahnya. Yang membedakan adalah panjang rusuk. Panjang rusuk pada balok itu tidak semuanya panjangnya sama. Beda halnya dengan kubus ya. Kalau kubus panjangnya semuanya sama. Jika panjang satu rusuknya 8 cm, maka semuanya 8 cm rusuknya. Beda dengan ini. Ada beberapa kemungkinan. Ketika di sini panjangnya 10, maka kemungkinan di sini kurang dari 10 cm. Contohnya seperti itu. Oke. Kalau belum dipahami, kalian bisa menonton video ini sambil melihat buku paketnya ya, dan ulangi lagi. Kalau diulangi dirasa belum mengerti, kalian boleh bertanya kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita akan melanjutkan ke khusus untuk menghitung, kita ke kubus saja. Kita akan mencoba menghitung luas permukaan dan volume dari kubus. Oke. Bentar ya. Nah, untuk dimulai dari
luas permukaannya. Luas permukaan kubus tadi sudah dibilang kalau kubus itu memiliki rusuk yang ukurannya sama, ya. Maka kalau sebuah kubus dibongkar, nah ini seperti ini. Kalau sudah dibongkar seperti ini namanya jaring-jaring kubus, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini membentuk beberapa persegi. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi. Ya, dan kita ketahui bahwa yang namanya persegi itu memiliki sisi yang ukurannya sama. Ya, sisi AB itu akan sama dengan sisi FB. Oke. Nah, gambar tersebut, nah, ini memperlihatkan sebuah kubus ABCD. Yang ini, ya. ABCD EFG H beserta jaring-jaringnya. Ini jaring-jaringnya. Jaring-jaring kubus terdiri atas 6 sisi persegi. Jumlah luas seluruh sisi persegi tersebut dinamakan luas permukaan kubus. Nah, misalnya panjang rusuk itu ditandai dengan huruf S. Jadi S di sini bukan sisi, tapi S di sini adalah panjang dari rusuk. Ya, S itu panjang dari rusuk atau sisi dari persegi. Ya, sama saja, ya. Sehingga luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi panjang. Karena di sini ada 6 persegi, persegi, ya, bukan persegi panjang. Karena di sini ada 6 persegi, maka luas persegi dikalikan 6. Jadi rumusnya bisa menjadi 6 kali sisi pangkat 2. 6 kali sisi pangkat 2 atau 6 kali rusuk pangkat 2, ya. S-nya dibaca rusuk. 6 kali rusuk pangkat 2. Oke, kasih contoh. Kasih contoh yang ada di buku saja, ya. Tentukan luas permukaan kubus yang mempunyai panjang rusuk 8 cm. Lihat, rusuknya 8 cm. Dan ingat, kalau 8 cm itu rusuk yang sebelah sini, maka rusuk-rusuk yang lain pun tetap sama 8 cm. Nah, kita gunakan rumus, kita masukkan rumusnya. L itu luas permukaan sama dengan 6 kali rusuk pangkat 2. 6 kali rusuknya berapa? 8. 8-nya pangkat 2. 8 pangkat 2 hitung dulu. 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8. 8 kali 8, 64. Jadi 6 kali 64. Berapa? 384 cm. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 384 cm. Ini mudah sebenarnya ketika menghitung luas permukaan kubus. Intinya 6 kali luas persegi. Luas perseginya sisi kali sisi pada satu permukaan sisi. Contohnya ini satu permukaannya 8. Dengan 8 kali 8. Kan? 6 kali 8 kali 8 64. 6 kali 64 sama dengan 384. Oke, 384. Sama saja, ya. Intinya kalian harus tahu juga rumus dari persegi. Ya, ingat rumus persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya ada 6 untuk balok, untuk kubus. Berarti 6 kali luas perseginya. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan ke volume. Nah, volume kubus itu dirumuskan dengan S pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Nah, contoh ini diketahui panjang rusuk kubus KLMN OP QR adalah 10 cm. Tentukan volume kubusnya. Diketahui bahwa rusuk memiliki panjang 10 cm. Volume dari kubus rusuk pangkat 3. Ini rumusnya, rusuk pangkat 3. Maka
Nah, masukkan angkanya, 10 pangkat 3. Ingat ya, 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 kali 10 kali 10. Bukan 10 kali 3, salah. Ya. Berapa 10 pangkat 3? 10 kali 10, 100. 100 kali 10 itu berapa? 1000. Oke, hasilnya 1000. Jadi volume kubus KLMNOPQR adalah 1000. Nah, jadi bisa dirangkum rumus dari volume kubus adalah S pangkat 3. S sama dengan rusuk. Dan luas permukaan kubus itu rumusnya 6 kali S pangkat 3. Dengan S sama dengan rusuk atau sisi persegi, ya. Sederhananya itu. Jadi kalian tinggal masukkan saja berapa rusuknya, ya, berapa panjang rusuknya, tinggal masukkan saja. Panjang rusuknya 9, masukkan ganti S-nya jadi 9, ganti rusuknya jadi 9. Ini juga sama, tinggal dihitung saja. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, ingat kalian harus ulangi lagi. Ulangi lagi melihat videonya sambil melihat buku paketnya. Oke, ulangi terus. Kalau dirasa 2 kali masih belum mengerti, kalian langsung saja tanyakan kepada wali kelas kalian supaya mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Oke, demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.